Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas contoh MATLAB untuk aplikasi metode Euler dalam menentukan solusi persamaan diferensial biasa. Ini masih merupakan rangkaian dari materi untuk kuliah metode numerik. Baik, kita lihat di sini contohnya kita punya masalah suatu persamaan diferensial dengan masalah nilai awal seperti ini. Ya, diketahui persamaan diferensialnya dy dx sama dengan x plus y di sini. Kemudian di sini diberikan nilai awalnya y0 sama dengan 1. Nah, kita akan menggunakan metode Euler untuk menghitung y0,1 dengan ukuran langkahnya h sama dengan 0,05 ya di sini ya. Nah, di sini kita diberikan informasi untuk solusi eksaknya ya. Di sini ada solusi eksak dari persamaan diferensial ini, itu adalah Yx sama dengan eksponen X dikurangi X min 1. Jadi nanti kita bisa hitung dalam aplikasi dalam MATLAB-nya kita bisa membuat script untuk menghitung error dengan nilai sejatinya. Oke. Pertama sebelum kita bikin MATLAB-nya ya, script MATLAB-nya kita identifikasi terlebih dahulu informasi-informasi yang diketahui di sini. Pertama yang kita tahu di sini adalah mulai dari bentuk fungsi ya. Di sini bentuk fungsinya adalah dy dx sama dengan x plus y. Berarti kalau kita lihat bentuk umum ya, ini sangat penting ya. Dy dx bentuk umumnya adalah apa? Dy dx itu adalah fxy. Berarti fxy yang kita tahu di sini nilai fungsi di titik x, y yaitu adalah x plus y. Ya, yang ini ya. X plus y. Lalu dari situ kita masuk ke nilai awal. Dari nilai awal, info yang kita dapatkan itu adalah x0 sama dengan 0. Kemudian y0-nya sama dengan 1. Kemudian berikutnya y yang akan dihitung, nilai x yang akan dihitung katakanlah xb ya, yang akan kita hitung itu adalah 0 y di titik 0,1. Yang akan kita hitung itu adalah titik atau nilai y di titik xb. B ini 0,1. Nah, langkahnya di sini kita udah ada informasi h-nya itu adalah 0,05. Kemudian solusi eksaknya ini nggak perlu kita tulis lagi. Ini ada yx sama dengan eksponen x min 1 itu solusi eksaknya. Kemudian berikutnya kita lihat skema ya, skema dari metode Euler di sini ya, seperti yang sudah diturunkan pada video sebelumnya. Kita punya skema numerik ya untuk metode Euler itu adalah y r plus 1 sama dengan yr ya, ditambah dengan h di sini ya, ditambah dengan h dikali dengan f x y. Tentu ini fxr, x-nya x di r, kemudian y-nya juga itu adalah yr. Oke, nah ini adalah skema numeriknya untuk metode Euler. Nah, sekarang kita lihat di sini melibatkan R. R itu siapa? R itu adalah, R itu sama dengan nilai XB yang akan kita hitung ya, XB. Jadi ini akan menjadi, R ini akan menjadi banyaknya langkah ya. XB dikurangi dengan X0 dibagi dengan H ya. Nah, dibagi dengan H, dan H-nya udah diberikan, tinggal nanti kita hitung di sini berapa banyak iterasi yang harus kita lakukan. Nah, cara untuk menghitung iterasinya ya seperti ini. Ini adalah banyaknya langkah atau banyaknya iterasi. Berarti nanti skema ini itu harus berada dalam looping beserta ininya, update daripada nilai X. Nilai X-nya kan kita bisa lihat dari XR itu di-update X0 ditambah dengan apa? Ditambah dengan R dikali dengan H. Nah, artinya ini kan ada unsur R-nya di sini ya. Ada unsur R-nya sehingga nanti kita harus buat bahwa si R ini tuh atau si X0 ditambah H itu dia berada dalam looping ya. Dia berada dalam
pengulangan. Gitu. Oke, bagaimana cara kita mensiasatinya untuk menuliskan pengulangan tersebut? Ya, kita lihat di sini. Kita masuk ke MATLAB-nya ya. Nah, ini kita buka MATLAB-nya. Kemudian seperti biasa kita bikin klik blank script. Di sini blank script-nya. Kita mulai dari seperti biasa pakai clear all ya untuk membersihkan semua nilai variabel yang aktif, kemudian close all-nya untuk menutup ya. Kemudian CLC untuk membersihkan common window. Itu clear screen ya. Ini kita buat di sini nilai-nilai parameter yang diketahuinya, parameter. Kemudian ini ada 3 bagian berarti. Yang pertama nilai parameter, yang keduanya skema numerik, yang ketiganya fungsinya, fungsi fxy-nya. Ya, ini adalah fungsi. Atau itu kan gradiennya ya, kemiringannya yang merupakan persamaan diferensial. Ya, dari persamaan diferensial maksudnya. Oke, sekarang selain nilai parameter kita juga punya ini ya sebetulnya. Ini cuman judul-judul aja ya. Kita tadi punya solusi eksak kan ya, solusi eksak. Ya, kita mulai dari skema numerik aja. Nanti kita akan tahu parameter apa yang dibutuhkan setelah kita menuliskan skema numerik. Nah, dari skema numerik tadi kita punya skemanya adalah yang seperti ini ya. YR plus 1 sama dengan YR ditambah dengan H dikali dengan F. Nah, sekarang kita mensiasatinya dengan cara ini YR yang berarti ini YR yang terupdate ya. Ini YR yang terupdate, kemudian si YR yang ini tuh YR yang belum diupdate. Ya, kalau dalam program kita bisa menuliskan seperti ini saja sebenarnya. Y sama dengan ini Y yang terupdate, berarti ini Y yang berikut yang sebelumnya ini belum terupdate. Jadi dia otomatis sih, dia langsung masuk ke situ. Jadi kita bisa nuliskan seperti ini aja. F, X, Y kan. Nah ini F, X, Y. Oke, skemanya seperti ini. Kemudian berikutnya yang X-nya kita update nih. X-nya kita update dengan cara XR sama dengan X0 ditambah dengan R kali H. Nah ini berarti cara ngupdate X-nya ya kita bisa tulis X sama dengan X saja ya. Ini X lama ditambah dengan H. Otomatis nanti kalau ini kita simpan dalam looping, maka yang ini X yang lama itu dia berganti ya seperti halnya ini dikalikan dengan R ya. Jadi kalau kita lihat dari sini kita bikin loopingnya for ini kalau kita lihat di sini harus dalam looping, di sini kita pakai R saja biar sama ya. R sama dengan 1 sampai berapa banyak langkahnya? Katakanlah N di situ banyak langkahnya. Oke, ini kita kasih jarak di situ. Kemudian ini kita hasilnya dibuat tertutup. Oke ya, ini udah selesai untuk skema numeriknya ya. Hanya seperti ini saja sebetulnya. Dari situ kita nanti akan memperoleh nilai Euler-nya ya. Ini yang taksirannya di sini kita simpan ke Y Euler situ ya. Karena nanti ada Y eksak kan ya di sini ya. Di sini kita punya Y eksak. Oke, kita sebelum ke Y eksak kita tuliskan dulu parameter apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Ya, di soal tadi kita memperoleh ada nilai awal. Di sini ada nilai awal. Ini kita fxy-nya ya. Pertama berarti kita bentuk dulu fungsinya di sini. Fungsi dari fungsinya adalah x plus y. Oke, kita buat di sini. Berarti ini ada fungsinya. Kita bikin suatu function yang baru. Ini kita simpan ke U karena Y udah dipakai. Biasanya kan di sini Y sama dengan Fx ya. Karena sekarang Y-nya dipakai di fungsi, jadi kita pakai U saja. Yang penting ini berarti dari 2 dimensi dipetakan ke mana? Ke U ya. U itu 1 dimensi skalar. Ini X, Y di situ. Nah, ini kita simpan di U sama dengan X plus Y kan. Ini fungsinya. Jadi fungsinya di sini X plus Y ya dari persamaan diferensialnya di sini. Lalu ya ini bentuk fungsi udah selesai kita bikin N. Lalu berikutnya nilai parameter. Nah, nilai parameter di sini ada apa aja? X0 sama dengan 0 ya, X0 sama dengan 0.
kemudian Y0 itu tadi sama dengan 1. Kemudian apalagi di sini ada XB ya yang akan dihitung berarti ya. XB-nya, XB itu sama dengan berapa ini? 0,1 itu yang akan kita hitung. Kemudian apalagi XBH-nya, H-nya itu sama dengan apa? H-nya 0,05 di situ 0,005. Oke. Nah, terus apalagi di sini R ya, ini R yang dibutuhkan. Ya, tapi karena R ini kita udah pakai di sini ya untuk indeks iterasinya sebetulnya, maka kita pakai ini sampai berapa langkahnya? Sampai N. Ya, jadi N-nya itu berapa jadinya? N itu sama dengan mengikuti pola yang ini, sama XB dikurangi dengan X0 dibagi dengan H. Jadi ini XB-nya udah ada di sini ya. Jadi ini kita tulis XB dikurangi dengan berapa? X0. Ya, ini kita kasih kurung karena mau dibagi ya. Ini kita bagi, jadinya bagi H. Oke ya. Nah, ini yang ini. Itu adalah banyaknya iterasi. Jadi nanti N ini akan dipakai di sini. Oke, H-nya udah diberikan. X-nya dia nanti ngupdate iterasi 1, ini Y-nya kan Y yang lama. Oh, berarti ini harus kita mulai Y yang lamanya ya diberi di sini. Jadi X-nya itu X yang lama. Di sini kita kasih Y sama dengan X Y0. Kemudian X di sini X sama dengan X0. Jadi sebelum awalnya dia mulainya Y-nya mulai dari Y0, X-nya X0. Di yang ini tuh X-nya awal pertama kalinya itu langkah satunya X0 ya. X0 Y-nya di sini adalah Y0. Jadi hanya tetap Y ini juga Y0 pada saat R iterasi 1. Iterasi 2 baru ini kan udah diupdate, berarti nanti hasil yang diupdate itu masuk ke sini. Dihitung ke nilai fungsi. Oke, nah ini udah dapat ini hasilnya. Sekarang kita tuliskan solusi eksaknya di sini. Ini solusi eksak, Y eksak. Y eksak itu tadi kita punya fungsinya apa? Y eksak di sini adalah eksponen X dikurangi X dikurangi 1. Ya, eksponen X, kemudian eksponen X, kemudian dikurangi apa? Tadi dikurangi X, dikurangi 1 ya. Oke, nah ini adalah solusi eksaknya. Nah, kita coba tampilkan di sini, ya ini di bagian ini kita bikin, errornya dulu kita hitung aja. Errornya kita mutlakkan di sini, tapi jangan kita tidak ngitung error relatif, kita bikin aja error yang ini ya, error yang error biasa aja, karena kita tidak mau membandingkan dengan metode lain, belum ya, di sini belum membandingkan. Jadi kita hitungnya hanya selisih antara eksak dengan aproksimasi aja. Y eksak dikurangi dengan Y aproksimasi Euler. Situ. Oke, jadi apa yang bisa kita tampilkan di sini? F print F itu yang bisa kita tampilkan di sini adalah pertama kita punya ini F print F. Pertama kita akan tampilkan ini deh, banyaknya langkah ya. Banyaknya langkah, ada berapa langkah? Banyak langkah. Di sini ada berapa kita ambil karena banyak langkah itu hanya integer, jadi persen %D aja. Ini dikasih ini. Nah, banyak langkah kita simpan di mana? Di sini kan, di N. Jadi ini kita tulis di sini N. Oke, ini satu. Kemudian yang kedua yang akan kita tulis, apalagi F yang akan kita tulis di sini adalah solusi eksak deh. Solusi eksak. Nah, solusi eksaknya persen %F aja. Oke. Kemudian solusi eksak disimpan di Y eksak kan, ya. Di Y eksak yang ini, ya. Itu solusi eksak. Kemudian berikutnya apalagi F print F adalah solusi numeriknya kita tampilkan. Solusi numeriknya. Numerik dalam hal ini adalah apa?
menggunakan skema Euler ya. Ctrl F /n. Ini kita simpan di nilai numeriknya di Y Euler kan. Y Euler. Oke, udah nih. Error belum ya. Print F. Ini kita tampilkan juga errornya. Error numeriknya berapa. Ini kita kasih %F juga. /n. Sorry, ini di sini maksudnya /n terus koma, di mana kita simpan di error ya, di variabel error. Oke. Nah, ini informasi-informasi yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita coba, ini kita cobain dulu ya, jangan-jangan nggak tampil. Oke, ini apa yang coba cek periksa lagi sebelum kita running. Apa yang belum di sini? Ya, Y eksak sama dengan oke. Ini X yang mana nih? X yang mau dihitung itu adalah XB ya. Ini berarti ini kita pakai XB di sini. XB, kemudian yang ini juga XB. Jadi Y eksak itu sama dengan nilai di titik XB langsung kalau ini ya. Kalau ini langsung. Oke, coba kita running ya, hasilnya seperti apa. Sebelum di running ini masih belum kita simpan dulu metode Euler. Udah, satu gitu aja. Oke, kita coba running. Wah, ini ada yang nggak jalan ya di sini, ada tidak dikenali Y Euler di sini. Kenapa di sini? Coba kita lihat Y Euler-nya. Y Euler yang mana ya? Di mana itu errornya kita lihat di baris 23. Oh, pas pengurangan ya. Pas pengurangan di sini kita punya Euler-nya ada di sebelumnya, makanya ya. Jadi error kan belum kebaca. Ini harus disimpan di setelahnya kan. Jadi ini Euler-nya udah ada di setelahnya. Oke, ya kita coba running. Nah, ini muncul. Oh, ini belum ada /n-nya di garis-garis. Ini kita kasih aja di sini sekarang /n. Oke. Nah, ya. Jadi banyak langkahnya kan dua ya. Ini sama seperti contoh di di contoh manual ya di video sebelumnya kan ya. Kita menggunakan banyaknya langkah itu ada dua. Solusi eksaknya di sini ada 0,005171. Solusi numeriknya di sini 1,1. Ini cukup jauh ya. Error numeriknya itu adalah 1,099829. Nah, ini errornya masih besar ya, masih besar. Ini kalau dibuat XB yang akan dihitungnya misalkan lebih besar gimana? Kalau ini kita perbesar jadi 10. Apa yang terjadi? Ini langkahnya kan bakalan jadi banyak ya. Nah, langkahnya 200 ya. Solusi eksaknya juga besar sekali ini 22.000 ya. Ini gede juga. Errornya masih besar. Wah, ini errornya gede banget. Ini harus dinormalkan dengan dengan eksak ini. Mungkin karena ininya terlalu terlalu kecil, terlalu besar partisinya. Coba satu itu berarti dia 20 iterasi, solusi eksaknya 0,7, solusi numeriknya 3, wah ini 2 ya, masih besar juga. Nah, sekarang kita coba langkahnya yang kita perkecil, langkahnya misalkan 0,01, ini dia akan jadi banyak ya. Nah, ini 100 langkahnya, terus ininya 2,6, jadi makin kecil, ini 0,01 gimana? 2,7 malah makin besar ya. Jadi dia makin makin melebar si errornya itu makin besar ya, selisih antara solusi eksak dengan solusi numeriknya. Ini kalau mau dinormalkan, kita coba normalkan ya, ini dinormalkan terhadap terhadap solusi eksak. Jadi apakah dia akan malah lebih besar ya, karena
Ini pembagi ini kecil sekali, solusi eksaknya ini sangat kecil, 0,7 ya. Jadi bakalan gede. Oh, ini ya nggak terlalu besar sih, tapi lebih besar dari yang tadi. Ini 3,7 jadinya ya. Oke, kita juga bisa menampilkan ininya, apa namanya, oh ini kita tadi tulis XP-nya berapa? 0,1 ya. Oke, ini kalau di running jadi berapa? Ini 100, ini kan besar ya, karena dinormalkan dengan kondisi si solusi eksaknya kecil sekali. Ya. Coba cek solusi eksaknya, ya ini 0,005 itu kan kecil ya. Jadi ini bisa besar kalau dinormalkan dengan ini relatif terhadap solusi apa namanya solusi eksak. Jadi biarin aja seperti ini karena kita tidak mau bandingin. Jadi ini cukup satu. Kecuali kalau mau membandingkan ya baru. Jadi ini errornya besar ya. Error dari solusi Euler ini sangat besar. Jadi nanti ada perbaikannya. Nanti kita lihat perbaikannya itu ada di metode Hoen di situ ya. Ini bisa kita tampilkan apa ya? Kita bikin tampilannya deh di sini. Tampilannya kita bikin FLINF-nya. Apa aja yang akan kita tampilkan? Pertama itu adalah iterasi ya. Coba kita tampilkan iterasi ke sekian, kemudian ada lagi apa namanya nilai daripada xi berarti xr berarti di sini ya xr. Kemudian di sini kita tuliskan fxr yr-nya, kemudian berikutnya kita hitung solusinya y-nya berapa gitu kan di setiap iterasi kan kita bisa hitung ini kan. Kita ambil ini di mana ya? Ini kita ini cuman judul aja ya, judul aja /n. Oke. Nah, terus sekarang kita tuliskan di sini garis lagi dan kita tulis iterasinya. Iterasi ke berapa? Di sini iterasi itu diambil dari ini harus ada di dalam. Iterasi itu diambil ini dari sini, di sini ya. Iterasi berarti dari R ya. Ini iterasi itu adalah R. Oke, kita bikin ini adalah persen apa? Persen D ya, karena iterasi itu bilangan bulat saja. Kemudian ini XR-nya itu adalah persen F. Kemudian FXRYR-nya juga itu adalah persen F. Y-nya juga kita ambil di sini dari persen F ya. Kemudian ini kita kasih koma, persen D-nya di sini adalah dari R diambilnya. Kemudian XR di sini diambil dari apa? X ya, dari X. Ya ini berarti nilai awal nggak kemasukan karena ini udah diupdate duluan dari sini mulainya. Kecuali ini kalau kita simpan di atasnya, itu ya kita simpan nanti di atasnya aja. Ya. Jadi tapi nanti R1-nya itu diambil adalah R0 ya. Ya jadi seperti itu jadinya konsekuensinya. Jadi tak apalah kita simpan di sini aja ya berarti. R-nya iterasi ke-1 misalkan X-nya di sini yang sudah diupdate kemudian apa lagi yang diambil? FXR-nya ya. FXY berarti kita ambil yang ini fungsi ini kita nanti evaluasi fxy, kemudian dari situ kita tuliskan y-nya. Tentu di sini y yang sudah diupdate. Nanti fxy-nya di sini berarti juga sudah diupdate ya. Ya oke, jadinya itu akan keliru. Oh ini x yang udah diupdate, y yang udah diupdate, ya sih benar sih, udah kayak gini. Oke, ya kita bisa apa ya? Kita coba running aja. Kita coba hasilnya seperti apa. Ya, ini untuk jangan 100 iterasi yang sedikit aja tadi 0,05 tadi ya. 0,2 atau 0,02 itu kan berarti ada 5 ya iterasinya sampai ke 5. Nah, seperti ini jadi. Jadi iterasi ke 1 XR-nya ini, FXR YR-nya ini, Y-nya ini hasil Y-nya itu hasil apa namanya? Hasil daripada ininya skema Euler-nya ya, skema numeriknya. Jadi hasilnya yang ini.
Y di ini sama dengan ini. Ya, seperti itu. Oke, ini banyak langkahnya, kita identifikasi lagi, banyak langkahnya 5, solusi eksaknya ini, solusi numeriknya ini, error numeriknya ini. Oke, ini bisa kita ganti dengan apa namanya, fungsi-fungsi yang lain di sini. Jadi kalau ada fungsi di situ apa, atau persamaan diferensial, masalah persamaan diferensial seperti ini, dy dx sama dengan apa gitu di situnya. Nah, maka nanti digantinya di bagian ini, di dalam fungsinya. Oke, dari kita cukup sekian untuk pembahasan skrip MATLAB-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.